satu-satunya sekolah ya dari Kementerian Agama yang boleh saya katakan eksklusif berdiri di Kecamatan Tualang. Dan alhamdulillah jebolan dari Man Inchen ini sudah banyak yang selesai sekarang, yang selesai kuliah di universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian peroleh dari pelajaran apa yang kalian dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man Insan Cendekiasia, Kampus Islami Prestasi Mandiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah penghulu Desa Tualang dan juga Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia untuk wilayah Provinsi Riau. Beliau adalah Bapak Juprianto Esos MIP. Selamat datang Pak di Man Insan Cendekiasia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Anda semuanya, sebelumnya saya mau konfirmasi nih Pak, apakah benar Bapak saat ini diamanahkan sebagai penghulu ya Desa Tualang Ya. dan juga Bendahara Umum ya Desi ya Pak? Ya. Ini tentunya kan amanah yang diberikan ini perjalanannya panjang, tentu tidak instan, tidak mudah gitu ya. Boleh Pak di-sharingkan untuk kita semua ini bagaimana perjalanannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Man Insan Cendekia yang saya cintai, pada hari ini kami hadir di Man Insan Cendekia dalam rangka bersilaturahim dan juga ingin berbagi pengalaman bersama-sama dengan siswa-siswi Man Insan Cendekia dan publik khususnya. Tadi disampaikan bahwasannya saya sebagai penghulu Kampung Tualang saat ini yang masih menjabat, yang alhamdulillah ini merupakan amanah dari masyarakat yang diberikan kepada saya dimulai pada tahun 2009. Tentu menjadi penghulu itu yang dulunya nama penghulu di Kabupaten Siak ini adalah kepala desa. Kepala desa, namun dengan adanya perubahan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015, maka penyebutan nama kepala desa itu berubah menjadi penghulu Kampung Tualang untuk wilayah Kabupaten Siak. Untuk di wilayah-wilayah lain masih disebutan namanya itu adalah kepala desa. Kepala desa. Jadi sedikit saya ingin bercerita tentang perjalanan tahun 2009 itu. Ada momentum Pilkades namanya, pemilihan kepala desa, dan saya salah satu kandidat dalam pencalonan kepala desa tersebut, yakni Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang saat ini disebut Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Sehingga nama kepala desa diganti menjadi penghulu, nama desa diganti menjadi kampung. Namun substansinya sama. Jadi itu hanya penyebutan saja yang manfaatnya adalah untuk mengembalikan kearifan lokal. Karena dulu di zaman-zaman kita, zaman tempo dulu, nama desa itu disebut kampung. Kepala desa itu disebut penghulu, sekretaris desa itu disebut kerani sekarang. Dan kaur-kaur desa itu disebut juru tulis saat ini. Jadi terkesan inilah nama-nama pada zaman kerajaan Siak dulu, sehingga yang tujuannya pemerintah itu mengganti sebutan nama tersebut agar mengembalikan kearifan lokal wilayah Kabupaten Siak yang pernah berjaya di masanya dengan sistem pemerintahan kerajaan pada saat itu, yakni Kerajaan Siak Sri Indrapura. Baik, kita lanjut. Bahwasannya dulu tahun 2009, sebelum menjadi kepala desa itu saya adalah masyarakat biasa yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di PT Indah Kiat.
Saya itu tamat SMA tahun 1999, kemudian bekerja di PT Indakiat dari tahun 1999 sampai tahun 2009. Sebelum momentum Pilkades itu, saya masih aktif di dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Mungkin bekal organisasi inilah yang menjadikan saya untuk ikut dalam kancah pemilihan kepala desa, yang boleh kita katakan ini adalah momentum politik kesatuan terkecil di tingkat negara kita, yakni pemilihan kepala desa. Jadi saya juga pernah ikut organisasi Karang Taruna. Dulu Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah, sampai saat ini juga demikian. Pemerintah di tingkat desa membantu pemerintah desa dalam mensukseskan program-program pemerintahan desa. Riwayat kami selain bekerja sebagai karyawan PT Indakiat, juga ikut organisasi di Serikat Pekerja. Kemudian menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Tualang pada saat itu, dan pernah menjadi Ketua RT. Sebelum menjadi kepala desa, menjadi ketua RT terlebih dahulu. Pada saat momentum pemilihan kepala desa, ya qadarullah, masyarakat mempercayakan amanah itu kepada saya untuk dititipkan amanah menjabat sebagai kepala desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak mulai tahun 2009. 2009 Pak. Itu periode yang pertama. Dengan perolehan suara yang dari 5 pasang calon, 5 calon yang ada pada saat itu, saya memperoleh suara lebih kurang 46%. Dari total pemilih yang pada saat itu hampir 15.000 pemilih. Dengan jumlah penduduk 22.000 pada saat itu. Karena belum kita mekarkan, desa kita itu menjadi 2 desa, yakni desa Tualang Timur. Kemudian dalam perjalanannya, pada saat kami dilantik pertama menjadi kepala desa itu, umur saya itu baru 29 tahun. 29 Pak. 29 tahun. Ya. 29 tahun dan status saya pada saat itu ya sudah beristri, sudah punya anak, dan sangat muda sekali. Minim akan pengalaman. Sementara tantangan menjadi kepala desa ini, kompleksitas persoalan di masyarakat itu sangat besar. Persoalan sosial, persoalan pembangunan, tentu persoalan budaya, kemudian yang terpenting itu bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, masyarakat yang tenang, baik itu mereka tenang bekerja, tenang beribadah, tenang di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Di umur 29 tahun yang masih sangat muda sekali inilah yang kami rasa pada saat itu sangat berat sekali. Dengan pengalaman yang sangat minim, namun di dalam perjalanannya alhamdulillah, alhamdulillah, dengan semangat kita ingin belajar, ingin menggali ilmu kepemimpinan yang ada di masyarakat, dengan berbekal pengalaman dari ketua RT, dari ketua organisasi, dari pengurus-pengurus organisasi, bekal inilah yang kami implementasikan untuk memimpin di tengah-tengah masyarakat. Intinya itu Pak, jangan pernah berhenti belajar gitu. Benar. Jadi ini sebagai motivasi juga kita semua, bahwasannya nasib seseorang itu kita tidak tahu. Semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari ini umpamanya saya bekerja sebagai karyawan atau sebagai pedagang, sebagai nelayan, sebagai petani, atau saya hari ini sebagai pelaku-pelaku organisasi, kita tidak tahu ke depan rencana Allah itu seperti apa. Jadi itu memang terbukti di 2009 saya maju, dan alhamdulillah pada saat saya bekerja sebagai karyawan Indakiat itu, saya tidak puas dengan pendidikan saya, karena saya dulu pendidikan saya cuma SMA. Pada tahun 2023, sembari bekerja di Indakiat, saya melakukan kuliah sendiri. Karena pada tahun 99 itu pada saat saya ingin kuliah, orang tua saya itu tidak mampu secara ekonomi. Makanya saya bekerja. Saya bekerja dulu, setelah saya pikir
finansial saya mencukupi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, maka saya melakukan melanjutkan pendidikan saya S1 pada saat itu di Universitas Lancang Kuning, jurusan Administrasi Negara. So, sambil kuliah saya bekerja, sambil kuliah saya juga menikah, sambil kuliah bekerja saya juga punya anak. Di situ semuanya berproses. Coba bayangkan pada saat itu mungkin dengan penghasilan yang sangat minim, ya, saya menjalani hidup, kuliah masih belum selesai, anak juga ingin dibesarkan, rumah tangga juga harus dibina, dan mungkin ini ketetapan Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras ingin belajar, Allah akan balas itu. Tapi ada satu nih Pak yang menarik tadi nih yang insya Allah Bapak diamanahkan juga sebagai bendahara umum itu ya. Nah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Ini kan banyak nih Pak, para kepala desa, penghulu seriau gitu. Ini bagaimana ini bisa diamanahkan sebagai bendahara, ini tentu hal yang luar biasa ini Pak. Baik, ini yang saya katakan tadi bahwasannya apa yang kita laksanakan di awal-awal kehidupan kita, seperti saya sampaikan tadi, saya hobi berorganisasi. Mulai dari Karang Taruna tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat Provinsi Riau. Sehingga apa? Pengalaman organisasi inilah yang membuat saya mungkin barangkali teman-teman percayai sebagai pengurus Abdesi Provinsi Riau. Padahal jika kita lihat kualitas, mungkin lebih banyak yang berkualitas daripada saya. Kemampuan mungkin lebih banyak yang punya kemampuan daripada saya. Tetapi saya hanya menanamkan semangat berorganisasi, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya di dalam organisasi tersebut, bisa kita bertukar pikiran, saling menggali potensi antar desa satu dengan desa lainnya. Inilah Abdesi wadahnya. Sebelum saya menjadi bendahara Provinsi Riau, sebagai bendahara Abdesi Provinsi Riau, saya menjabat sebagai ketua Abdesi Kabupaten Siak. Jadi di Siak ini ada 122 desa, 122 kepala desa. Kalau di Riau itu ada desanya 1.590-an kepala desa di Provinsi Riau. Dan semua teman-teman yang sangat luar biasa, kepala desa seprovinsi Riau ini berkumpul di wadah Abdesi ini dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat di desa. Dengan niatan yang sama itulah kami bangun Abdesi Riau ini, dan pada saat ini saya dipercaya sebagai bendahara umum Abdesi Provinsi Riau. Dan Abdesi ini adalah organisasi yang sangat strategis. Tentunya negara ini bisa maju, Indonesia yang kita cintai ini bisa maju, jika desa-desanya yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini menjadi desa yang maju. Maka Indonesia akan maju. Tapi kalau desa kita tertinggal, niscaya mustahil negara kita ini akan maju. Ini di situ deh. Tentu itu dengan penghulunya atau kepala desanya yang terus ingin belajar. Harus belajar, ya. Kemudian saya juga ingin berbagi. Di 2009 saya terpilih pertama menjadi kepala desa. Kemudian periode kedua itu di 2015 saya maju kembali untuk periode yang kedua. Alhamdulillah, yang di periode pertama tadi saya mendapatkan suara kisaran 46%, di periode kedua naik menjadi 70%. Kepercayaan publik itu terhadap saya pada saat pemilihan kepala desa. Kemudian saya terus mengabdi untuk masyarakat. Pada periode ketiga tahun 2021 itu saya mendapat suara lebih kurang 75%. Sehingga batas kepala desa ini memang sudah maksimal 3 periode saja. Dibolehkan untuk satu orang kepala desa itu hanya menjabat 3 periode. Dan ini adalah periode yang terakhir. Saya menjabat sebagai kepala desa dan dipercaya oleh masyarakat. Namun di dalam kepercayaan masyarakat berikan itu kepada saya, tentu ada pekerjaan berat untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang sudah memilih kita pada saat Pilkades yang kita ikuti beberapa waktu lalu. Ini hal yang luar biasa nih Pak. 3 periode ya Pak ya. Berarti kalau saya lihat itu kepercayaan publik ya terhadap
kepemimpinan Bapak, leader Bapak itu kan hampir 75%. Insya Allah ya. Insya Allah merasa puas. Kalau kita lihat seperti Bapak sampaikan tadi, Iya. berarti sukses di segi sosial, pembangunan Ya. ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Ini rahasianya apa nih Pak? Ya, jadi di dalam memimpin itu sebetulnya jika kita merujuk kepada bidang keilmuan, ya mungkin bisa kita pelajari apa itu ilmu-ilmu kepemimpinan. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan itu ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu kuncinya adalah kita harus mau mendengar. Dengarkan saja keluhan masyarakat, curhatan masyarakat. Terlepas kita mampu merealisasikan apa yang menjadi aspirasi mereka ataupun tidak. Tapi selaku pemimpin, yang terpenting itu adalah mendengar terlebih dahulu. Setelah kita dengarkan keluhan masyarakat, maka tugas kita selaku pemerintah tentu memformulasikan aspirasi. Apa persoalan yang dihadapi masyarakat, itu yang kita formulasikan bersama-sama di dalam pemerintahan desa. Disitulah lembaga-lembaga ini bersatu di dalam mencari solusi dan jalan keluar untuk persoalan-persoalan masyarakat yang ada. Ada BPD yang sekarang disebut Bapakam, ada Pak RW, ada Pak RT, Kepala Dusun, PKK, Karang Taruna, kemudian ada juga lembaga-lembaga lainnya. Ini harus disinergikan untuk satu tujuan dan bersama-sama. Tujuannya itu adalah bagaimana mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat. Namun kalau kepala desa sendiri yang bekerja dengan kebijakannya, tanpa didukung elemen-elemen ini tadi, mustahil bisa terwujud. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana mendapat dukungan masyarakat serta tingkat keswadayaan masyarakat itu sendiri. Yang kita ketahui akhir-akhir ini, negara kita, ya zaman kita ini sudah sangat berbeda. Kenapa saya sampaikan? Kalau dulu sifat kegotong royongan itu sangat tinggi. Kalau sekarang ini sudah sangat minim sekali. Sulit untuk menggerakkan rasa kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat. Mempertahankan inilah sebetulnya yang sulit kita, ya. Namun jangan pernah menyerah. Kita harus dekat dengan masyarakat. Nah, jadi pemimpin kalau sudah dekat dengan masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, tidak hanya duduk di meja kantornya saja, turun ke masyarakat, langsung mendengarkan keluhan, kemudian mencarikan solusi sesuai dengan batas wewenang. Karena kalau diikutkan juga permintaan masyarakat ini banyak betul. Tak sanggup kita mewujudkannya. Karena sesuai batas kewenangan pemerintahan desa itu sampai di mana, disitulah kewenangan yang bisa kita buat atau kita ambil kebijakan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi. Berarti ini intinya kita mengkolaborasikan semua elemen ya Pak. Semua elemen, Ada semua di lembaga. kampung, di desa. Iya. Ya, tentu kan ini membutuhkan memang jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang luar biasa. Ya. Ini Pak, kita terlepas dari itu, tim kami sudah coba mencari nih, ada data bahwa Man Insan Cendekiasia ini perintisnya salah satunya Bapak. Ya. Benar itu? Ya, dulu waktu itu kan tahun berapa ya? 2015 ya? 2015 ya. 2015 saya masih ingat waktu itu saya sudah menjabat. Itu mau periode yang kedua. Pada saat itu Pak Bupati menyampaikan kabar baik bahwasannya Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang terpilih untuk pembangunan sekolah Man Insan Cendekia. Kami tentu sangat senang sekali, sangat bersyukur. Satu-satunya sekolah ya dari Kementerian Agama yang boleh saya katakan eksklusif berdiri di Kecamatan Tualang. Ya, saya bukan perintis, bukan pendiri pada saat itu, ya mungkin bisa diluruskan saja. Namun kami pada saat itu mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Bapak Bupati, memberikan lahannya ini yang lebih kurang 10 hektar untuk dibangunkan sekolah Man Insan Cendekia. Yang harapannya ternyata benar. Hari ini saya melihat mungkin tidak seperti waktu peresmian Pak Samsuar hadir dulu. Dulu waktu peresmian kami hadir, kondisi Man Insan Cendekia ini kalau dulu kami bilang Man Incen namanya. Man Incen. Man Incen, bukan Man Ice. Kalau sekarang Man Ice ya. Kalau dulu kami menyebutnya ini Man Incen. Man Incen ini dulu tidak begini. Sekarang sudah sangat luar biasa pesatnya
pembangunan, proses belajar mengajarnya. Dan kami juga melihat siswa-siswi di sini ada berasal dari kampung kami, Kampung Tualang. Dan alhamdulillah jebolan dari Man Inchen ini sudah banyak yang selesai sekarang, yang selesai kuliah di universitas-universitas terkemuka di Indonesia, baik itu di Pekanbaru ataupun di pusat ibu kota Jakarta, dan juga katanya ada juga yang di luar negeri. Betul. Jadi siapa yang menyangka seperti itu? Ini dulu hanya lahan yang kosong, lahan yang tidak termanfaatkan. Dengan kebulatan tekad pemerintah daerah khususnya Kabupaten Siak, ya, ini bisa menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi pendidikan anak-anak kita. Jadi ya saya melihat ini luar biasa lah, luar biasa Man Insan Cendekia. Sampai sebetulnya saya punya niat masukkan anak saya di sini. Ya, namun mungkin itu tadi rezekinya belum ada. Jadi anak saya masukkan ada di salah satu pondok pesantren lah. Sama juga. Ya berarti ini bukti kepedulian pemerintah Kampung Tualang lah Pak, untuk membangun di dunia pendidikan tentunya. Iya, bentuk kami dukungan karena ini wilayah di sini kan masuknya wilayah Kampung Perawang Barat nih. Ini desa Perawang Barat yang kepala desanya atau penghulunya nih Pak Faisal. Kami sama satu tim dengan Pak Faisal. Kita memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan, keberlangsungan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa meningkatkan mutu, kualitas, dan juga operasional sekolah. Ini Pak, pesan untuk para generasi penerus bangsa ini Pak. Ya, untuk anak-anak saya, ya, untuk anak-anak kami semua, saya berpesan bahwasannya belajar itu jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian peroleh dari pelajarannya, apa yang kalian dapatkan. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu tidak hanya sebatas apa yang kalian pikirkan saat ini. Ke depan tantangannya lebih luar biasa, lebih kompleks, dan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni, yang lebih kompetitif. Oleh karenanya, saya memotivasi kita semua, bukan tidak mungkin ya lulusan Man Inchen ini nanti akan menjadi estafet kepemimpinan masa depan yang ada di negara kita. Baik itu kepemimpinan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Karena nanti ya negara kita ini akan bersaing tentunya dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak ingin kalah dengan bangsa lain hanya karena kualitas pendidikan. Saya yakin dan percaya ya, siswa-siswi dari Man Insan Cendekia ini adalah siswa-siswi yang berkualitas, mampu bersaing, dan juga beriman dan bertakwa tentunya. Karena ini adalah sekolah dari Kementerian Agama yang dibekali dengan iman. Kita sudah punya itu semua. Di samping ilmu sains dan teknologi kita yang kuat, kita sudah dibentengi dengan keimanan dan tentunya ilmu-ilmu akhlak yang telah diberikan ustadz dan ustazah yang ada di sekolah ini. Jadi sebetulnya kalau boleh iri, saya iri. Saya kalau boleh flashback balik lagi, saya ingin sekolah di sini supaya saya juga dibekali ilmu agamanya, dibekali sains dan teknologinya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi anak-anakku semua, kalian harus bersyukur kalian dua-duanya dapat. Ilmu sainsnya itu dunia, ilmu akhlaknya itu akhirat. Kalian dapat dunia dan akhirat. Berarti ini Bapak pengen belajar lagi nih Pak. Insya Allah. Karena saya terus terang saya tambahkan sedikit. Begitu saya jadi kepala desa yang 2 periode, saya lanjut lagi kuliah saya di Universitas Islam Riau, jurusan ilmu pemerintahan. Dan alhamdulillah saya selesai. Juga sambil beristri, sambil beranak, sambil gitulah. Sambil punya anak, sambil membina itu. Karena saya pengen belajar dan terus belajar. Alhamdulillah saya selesai. Saya selesai kuliah S2 di Universitas Islam Riau. Jadi bukan berarti kita sudah tua, tidak bisa kuliah lagi, tidak bisa sekolah lagi. Sekarang saja sudah ada mikir lagi nih mau ngambil S3 kalau ada kesempatan. Masih semangat saya ini. Apalagi anak-anak saya semua. Oh, sangat luar biasa. Ya. Ya Pak. Oke, satu kata Pak untuk hari ini. Satu kata untuk hari ini. Ya. Satu kata untuk hari ini. Semangat. Semangat.
Ya, satu kata untuk hari ini Ya. dari Bapak Semangat. Penghulu kita. Ya. Semangat. Semangat, tangannya naik gini ya. Semangat. Iya, Iya. semangat. Ya. Ya. Iya. Demikianlah sahabat Insan Cendekia, podcast seru kita bersama Bapak Penghulu. Ya, intinya adalah berapapun usia kita, manapun kita diamanahkan, seperti apa keadaan kita, jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Ya, di samping belajar, kita coba juga mengkolaborasikan semua elemen sehingga terbentuklah kekuatan itu, Pak ya. Tentunya di masyarakat desa itu adalah suatu potensi untuk membuat negara kita menjadi lebih maju. Betul. Ya. Kepemimpinan itu adalah membuat potensi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sia untuk Indonesia. Amin. Terima kasih, Pak. Siap.